Kesabaran yang diuji dengan memiliki keturunan di usia yang sudah senja tak menggoyahkan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga sangat peduli terhadap umat manusia yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat tersebut merupakan umat Nabi Lut alaihissalam. Mengapa kaum Lut menjadi kaum yang dibinasakan Allah? Simak kisahnya hanya di Ramadan Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ramadan Story yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam tak henti-hentinya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai keturunan atas pernikahannya dengan Siti Hajar. Atas ketekunan dan kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa yang senantiasa dipanjatkan Rasulnya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan berita gembira ini lewat para malaikatnya. Al-Quran mengisahkan para malaikat pernah bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu jika tamunya adalah para malaikat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Hud ayat 69, yang artinya, "Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, 'Selamat.' Dia Ibrahim menjawab, 'Selamat atas kamu.' Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Mereka disambut oleh Nabi Ibrahim dengan sambutan yang baik sekali, karena dia yakin bahwa tamunya yang penuh sopan santun dan mengucapkan salam sebelum memasuki rumahnya adalah tamu-tamu terhormat dari kalangan orang-orang yang baik. Bagi orang-orang Arab yang sudah menjadi kebiasaan bila kedatangan tamu, mereka harus disuguhi hidangan yang istimewa sesuai dengan kesanggupan tuan rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menghidangkan untuk tamu-tamunya makanan yang lezat, yaitu seekor domba yang dibakar di atas batu yang dipanaskan dan mempersilahkan mereka menikmati makanan yang istimewa itu. Tetapi tamu-tamu itu tidak mau menyentuh makanan itu, karena mereka adalah malaikat yang menyamar seperti manusia. Ya, seperti yang diketahui, malaikat tidak membutuhkan makanan dan minuman. Karena para tamu tidak mau menyentuh makanan lezat yang dihidangkan tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam merasa curiga atas niat baik mereka. Di kalangan orang Arab, bila tamu tidak makan makanan yang dihidangkan itu adalah suatu tanda tamu bermaksud jahat terhadapnya. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut." Quran Surat Hud ayat 70. Berbagai macam perasaan seperti curiga, takut, dan lain sebagainya timbul dari hati Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah. Dalam melihat sikap tamu-tamunya itu, hal ini jelas tampak pada air mukanya yang tadinya berseri-seri, langsung berubah menjadi pucat pasi. Melihat reaksi Nabi Ibrahim alaihissalam dan sang istri, akhirnya para malaikat itu menjelaskan jika mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Lut. Para malaikat akan membinasakan mereka karena mereka adalah kaum yang terkutuk, yang tidak mengindahkan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat tersebut pun kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana diceritakan dalam surat Hud ayat 71. Kabar yang disampaikan para malaikat itu tentu membuat Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya terkejut. Mereka berpikir, bagaimana mungkin mereka yang sudah lanjut usia akan memiliki seorang anak laki-laki? Dalam surat Hud ayat 72, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri Hajar pun berkata, dia, istrinya berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Para malaikat pun menjawab. Mereka, para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih." Kelahiran Nabi Ishak alaihissalam merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Kelahiran Nabi Ishak alaihissalam pun merupakan karunia untuk Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah memerangi para penyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 49, "Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak
dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 53 bahwa kelak Nabi Ishak alaihissalam akan menjadi orang yang alim. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim." Nabi Yakub alaihissalam lahir dan tumbuh di Palestina, dan ia memiliki saudara kembar bernama Ishu. Namun, hubungan keduanya tidak pernah harmonis. Ishu kerap cemburu karena kedua orang tuanya terlebih sangat menyayangi Nabi Yakub alaihissalam. Ishu adalah seorang pemburu. Ia sering menyerahkan hasil buruannya kepada orang tuanya. Namun, kepada saudaranya, Ishu kerap sinis dan tak jarang melontarkan kata-kata kasar. Nabi Ishak alaihissalam yang sudah tua khawatir sesuatu bisa saja terjadi kepada Nabi Yakub alaihissalam, sehingga Nabi Yakub alaihissalam yang remaja dimintanya untuk bermigrasi ke Babilonia di Irak. Di Irak, Nabi Yakub alaihissalam akan tinggal dengan pamannya yang bernama Laban. Pamannya merupakan orang yang terpandang dan kaya raya, serta memiliki peternakan yang besar. Selama tinggal dengan pamannya, Nabi Yakub alaihissalam dipercaya untuk mengurus seluruh peternakan itu. Setelah 7 tahun mengurus peternakan, pamannya yang kagum akhirnya menyerahkan anak sulungnya untuk menjadi istri Nabi Yakub alaihissalam. Namun, Yakub terlanjur menaruh hati kepada Rahel, sehingga mengutarakan isi hatinya kepada pamannya itu. Pernikahannya dengan Leah, Nabi Yakub alaihissalam memiliki 10 anak. Sedangkan dari pernikahannya dengan Rahel, Nabi Yakub memiliki 2 anak, yakni Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Pemirsa Ramadan Story, Nabi Lut alaihissalam hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Lut termasuk orang yang beriman dengan kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 26, "Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dia Ibrahim pun berkata, sesungguhnya aku berhijrah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang memperkasa, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Sebagai seorang paman, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengetahui betapa rusak akhlak kaum Nabi Lut alaihissalam. Karena kaum tersebut melampaui batas, maka para malaikat diutus untuk menimpakan musibah dan membinasakan kaum Sodom tersebut. Setelah sebelumnya para malaikat mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan kabar gembira tentang akan lahirnya anak mereka, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Dalam pertemuan itu, Nabi Ibrahim berdiskusi dengan para malaikat terkait azab yang akan ditimpakan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Di saat diliputi kegembiraan akan lahirnya seorang anak, ia ingat ucapan para malaikat yang bertamu ke rumahnya itu, bahwa mereka diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam. Terlukislah di dalam ingatannya bagaimana buruknya nasib kaum Nabi Lut alaihissalam tersebut, dan bagaimana dahsyatnya malapetaka yang akan menimpa mereka. Rasa bahagia dan gembira dengan sekejap telah berganti dengan rasa cemas dan putus asa. Nabi Ibrahim alaihissalam memberanikan dirinya untuk berdebat dengan para malaikat itu, dengan harapan rencana pembinasaan kaum Nabi Lut alaihissalam itu dapat dibatalkan. Dalam surat Hud ayat 74, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam memang benar seorang yang penyantun dan menaruh iba terhadap orang yang ditimpa kemalangan dan selalu berserah diri kepada Tuhannya. Mendengar permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, para malaikat dengan tegas menolak permintaannya yang dikemukakan dengan sungguh-sungguh. Janganlah ia membicarakan nasib kaum Lut itu, dan serahkanlah urusan mereka kepada keputusan Tuhannya. Allah Azza wa Jalla telah memberi keputusan terhadap mereka bahwa mereka akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak, karena mereka adalah kaum yang ingkar akan perintahnya dan telah melakukan dosa serta maksiat yang sangat jahat dan menjijikan. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Quran Surat Hud ayat 76. Dosa kaum Lut tak dapat diampuni lagi. Mereka telah diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang lurus. Tetapi semua dakwah dan seruan yang baik selalu mereka tolak. Mereka menyambutnya dengan cemooh dan ejekan. Maka dari itulah, keputusan Allah Azza wa Jalla yang maha adil memutuskan, mereka dan negeri mereka akan dimusnahkan dengan menenggelamkannya ke dalam tanah. Nah pemirsa, lantas apa hikmah dari cerita Ramadan Story kali ini?
Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Khairil Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim kemudian berlanjut dengan kisah Nabi Lut. Ternyata kisah ini saling berhubungan. Kenapa berhubungan? Karena Nabi Ibrahim itu semasa dengan Nabi Lut. Kalau kita lihat di dalam surat Hud, kita bisa belajar bagaimana silsilah dari Nabi Ibrahim. Kemudian nanti berlanjut dengan apa yang sudah dilakukan, kejahatan yang dilakukan oleh kaum Lut. Apa yang kita bisa pelajari? Nah, sekarang kita lihat. Ketika malaikat mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan sesuatu kepada tamunya, namun tamunya tidak memegang jamuan itu sama sekali. Kemudian Nabi Ibrahim mulai curiga, ini jangan-jangan mereka memiliki niat yang tidak baik. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Ternyata malaikat itu mengabarkan sesuatu yang baik kepada Nabi Ibrahim. Apa yang dikabarkan? Akan lahir seorang anak dari istrinya. Padahal mereka berdua tidak meyakini akan memiliki anak. Karena Nabi Ibrahim sudah tua, kemudian istrinya juga bisa dikatakan sulit memiliki anak. Namun malaikat itu memberikan kabar gembira, lahir seorang putra yang bernama Ishak. Kita lihat ayat 71, fabasyarnaha bi Ishak. Jadi kami kabarkan gembira dengan Ishak. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu memiliki anak. Namanya siapa? Ishak. Wa min warai Ishak wa Yaqub. Kemudian setelah Ishak akan lahir lagi seorang anak laki-laki bernama Yakub. Nah, siapa itu Yakub? Pasti kita kenal, ya. Nabi Yakub ini merupakan cucu dari Nabi Ibrahim, anak dari Ishak. Kita kenal dengan apa sebutannya? Yakub kita kenal dengan Israel, pejuang Allah. Jadi keturunan dari Nabi Yakub itu adalah Bani Israel. Nah, Yakub ini memiliki 12 putra. Putra yang ke-11 namanya Yusuf yang kita kenal. Kemudian anak yang ke-12 namanya Benyamin. Dan anak yang keempat namanya Yehuda. Dan keturunan dari Yehuda ini adalah yang kita kenal dengan keturunan dari Yahudi. Ini adalah silsilah. Jadi ketika disebutkan tentang Yahudi, sesungguhnya mereka adalah keturunan orang-orang soleh. Ketika disebutkan keturunan Bani Israel, mereka juga keturunan orang-orang soleh. Berasal dari orang tua yang soleh. Nah, kemudian setelah kita diceritakan tentang kabar gembira yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, kalau kita baca di ayat 78, maka malaikat itu pergi akan mendatangi kaum Lut dan akan mendatangi Nabi Lut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kalau kepada Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira, kepada kaumnya Lut, kepada kaum Lut, maka akan mendatangkan musibah, azab kepada kaumnya karena sudah melakukan kejahatan. Nah, ketika malaikat itu memasuki rumah dari Nabi Lut, maka mereka memiliki sebuah kelainan dalam seksualitas, mereka menginginkan laki-laki ini karena malaikat itu berwujud sebagai laki-laki yang tampan. Kemudian Nabi Lut sangat khawatir atas keselamatan tamu-tamunya, kemudian mengatakan kepada kaumnya, fattakullah, bertakwalah kepada Allah, wala tukhzuni fi dhaifi, janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamu-tamuku. Artinya apa? Ketika mereka melakukan kejahatan seksual, ya, dengan melakukan hubungan antara satu jenis, yaitu laki-laki dan laki-laki, maka sesungguhnya mereka tidak bertakwa. Jadi di dalam ayat ini, fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang bertakwa itu tidak akan mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Jadi kalau kita balik, orang yang melakukan kejahatan itu, mereka juga tidak bertakwa. Ini pelajaran yang luar biasa yang kita bisa temui dari Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa, yang lurus, mengingat Allah, karena orang yang mengingat Allah tentunya dia tidak akan melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya menjadi pribadi yang tetap bertakwa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Lut alaihissalam adalah nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum yang ditinggal di negeri Sadum, Syam, Palestina. Ia juga merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi orang pertama yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki iman dan akhlak kaum Sadum atau biasa dikenal sebagai kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum dengan iman dan akhlak yang rusak, sebab maksiat dan kemungkaran telah merajalela dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kaum Sodom digambarkan memiliki sikap yang sangat kasar dan tidak memiliki sopan santun. Mereka terkenal dengan sangat keji, gemar merampok, menindas yang lebih lemah, dan melakukan kemungkaran di mana saja. Kaum Sodom bahkan melakukan perbuatan yang sangat kotor dan belum pernah dilakukan oleh penduduk di bumi sebelumnya, yaitu saling menyukai sesama jenis. Allah Azza wa Jalla sangat membenci perbuatan ini dan melanggar umatnya untuk menyukai sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam firman-Nya pada Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 74 dan 75 yang artinya, dan kepada kaum Lut kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik, dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya, dia termasuk golongan orang yang soleh. Banyak pendatang di kota Sadom yang seringkali menjadi korban perbuatan buruk mereka. Mereka yang berani melawan, tak segan-segan akan dibunuh. Jika orang yang menjadi pendatang merupakan pria tampan, maka ia akan menjadi rebutan penduduk pria. Begitupun sebaliknya pada kaum perempuan. Nabi Lut alaihissalam dengan sabar membimbing mereka agar menyadari perbuatannya. Tetapi tak seorang pun ada yang mau mendengar. Bahkan kaum Sodom mengancam dan melakukan kejahatan kepada Nabi Lut hingga berniat mengusir Nabi Lut alaihissalam dari kota tersebut. Nabi Lut alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kaumnya mendapat azab atas perbuatan buruk mereka. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mengirimkan malaikat sebagai tamu yang menyamar dalam bentuk para pemuda tampan. Hal ini membuat kaum Sodom berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut pun berkata kepada kaum Sodom, dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal? Quran Surat Hud ayat 78. Mendengar hal itu, kaum Sodom pun menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai hasrat syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Quran Surat Hud ayat 79. Kaum Sodom meminta untuk menyerahkan para pemuda tampan tersebut kepada mereka. Kemudian para malaikat itu pun mengungkapkan siapa mereka sebenarnya dan menggambarkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan segera menurunkan azab di waktu subuh. Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya diminta untuk meninggalkan kota Sadum di malam hari. Selama keluar dari kota Sadum, mereka tidak boleh menoleh ke belakang supaya tidak melihat siksaan yang akan terjadi. Dikala subuh tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat dahsyat berupa longsor dan hujan batu di negeri Sadum. Bebatuan besar menimpa para kaum Sodom secara berturut-turut hingga mereka binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 33 hingga 39. Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka agar azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku.
Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meluaskan hati kita dan selalu sabar layaknya sosok Nabi Ibrahim alaihi salam, dan selalu berada di jalan yang lurus meskipun banyak penyimpangan seperti sosok Nabi Lut alaihi salam. Amin.